semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Guru Rumi. Hari ini anak-anak tahu kita mau buat apa? Ya, pasti tahu ya, setiap hari Jumat itu kita mau mengadakan KKCF, Salam Kudus Children Fellowship. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Guru mulai, Ibu Guru mau sapa anak-anak dulu. Selamat pagi kelas Ezekiel. Selamat pagi kelas Kings. Ya. Selamat pagi kelas Mat. Ada juga ternyata. Selamat pagi kelas Jacob. Selamat pagi kelas siapa lagi ya? Belum ada. Thessalonians ya. Selamat pagi semua kelas Thessalonians. Oke, selamat pagi Bu Guru. Pastinya anak-anak hari ini senang ya untuk mengikuti ibadah. Nah, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Sebelumnya anak-anak harus siap, mempersiapkan diri dan duduk dengan baik untuk mengikuti ibadah. Nah, semuanya berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Semua menyanyi ya, kita akan menyanyi hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiadanya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiadanya yang esa. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa. Hold your hands, close your eyes. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mempunyai hidup kami, Bapa yang setia menemani kami dan juga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada bersama-sama lagi di dalam YouTube ini untuk mengikuti ibadah. Kami mau Tuhan yang menolong kami semua sehingga kami boleh beribadah dengan baik dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua mulai dari awal hingga selesainya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, nah teman-teman, sama seperti tema kita di minggu ini bahwa semua kita itu dapat diandalkan. Nah, siapa yang bisa diandalkan di sini? Yaitu anak-anak yang mau dengar-dengaran. Nah, anak-anak yang mau bekerja dengan baik sehingga bisa diandalkan, belajar dengan baik sehingga bisa jadi anak yang pintar. Nah, sebagai ayat hafalan kita hari ini adalah Ayub pasal 6 ayat 25a. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Nah, sekarang kita akan ucapkan sama-sama ya. Ikuti Bu Guru. Ayub 6 ayat 25a. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Nah, itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap selalu jujur. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan di pagi ini bersama Ibu Guru Marlin, kita akan sama-sama dulu menyanyi ya. Ada lagunya Ibu Guru yang baru, Ku Mau Jadi Seperti Yesus. Ya, ku mau jadi seperti Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi seperti Yesus Tuhanku. Di dalam
Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Guru Marlin. Silakan. Nah, anak-anak semua, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Ya, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami anak-anak bisa menyimpan dalam hati, mendengar dengan baik, dan kami mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami semua setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, kita mau mengucapkan ayat hafalan kita sekali lagi ya. Ayat hafalan kita ada di Ayub 6 ayat 25a. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Sekali lagi, kita ucapkan ayat hafalan kita. Ayub 6 ayat 25a. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini tentang 12 pengintai, ya, 12 pengintai yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Bilangan 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Ya. Nah, suatu hari Allah menyuruh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum masuk, Tuhan Allah mengatakan bahwa pergi dulu mengintai ke tanah Kanaan. Pergi lagi dulu melihat ke tanah Kanaan. Kemudian Musa mengambil 12 orang masing-masing dari tiap-tiap suku bangsa Israel. Ya, ada 12 orang. Nama-namanya adalah Syamuel, Syafat, Gigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Buel, Yosua, dan Kaleb. Jadi ada 12 orang. Mereka ini disuruh untuk pergi mengamati, melihat, mengintai ke tanah Kanaan. Kira-kira di tanah Kanaan itu ada apa ya? Nah, 12 orang ini disuruh oleh Musa. Nah, kemudian kita pergi. Kita naik ke gunung yang tinggi. Kemudian mereka melihat dari atas apa saja ya yang ada di tanah Kanaan itu. Nah, 12 orang ini melihat bahwa di sana ada anggur yang besar, ada susu, madu, tetapi ada juga orang-orang dengan perawakan yang tinggi besar. Ya, orang-orang yang tinggi dan besar. Kemudian setelah mereka mengintai selama 40 hari, mereka kembali kepada Musa di perkemahannya bangsa Israel. Mereka bilang buat Musa, Musa, di sana di Kanaan itu ketika kami pergi mengintai, kami melihat orang-orang yang tinggi besar. Ya, dia ada 12 orang. 10 orang mengatakan bahwa mereka melihat orang yang tinggi besar. Ya, kemudian orang Israel yang mendengar berkata, aduh bagaimana ini? Kami takut, tidak usah sudah kita pergi ke Kanaan, tidak usah juga kita pergi ke sana. Ngapain? Nanti kita nanti dikalahkan, nanti kita dihancurkan. Tetapi ada 2 orang lagi yang terakhir tadi, namanya Kaleb dan Yosua. Mereka mengatakan bahwa memang benar di sana ada orang yang tinggi besar, tapi di sana juga berlimpah susu dan madu, anggurnya juga besar-besar. Jadi Yosua dan Kaleb ini mengatakan yang sejujur-jujurnya apa yang mereka lihat. Kalau 10 orang yang tadi mereka hanya mengatakan mereka melihat orang yang tinggi besar, sedangkan mereka juga melihat ada anggur yang banyak, yang besar, ada susu, ada madu. Tapi itu tidak mereka katakan kepada Musa. Mereka hanya mengatakan yang takutnya saja, yang orang-orang tinggi besar. Nah, kita belajar hari ini dari Kaleb dan juga
Yosua yang mengatakan dengan jujur semua peristiwa, semua hal ketika mereka mengintai di tanah Kanaan. Mereka bilang bahwa walaupun orang-orang yang tinggi besar itu, kita tidak perlu takut karena Tuhan Allah selalu menyertai kita. Nah, kita belajar untuk bersikap dan bertindak jujur. J-U-J-U-R, ya, jujur. Kita bersikap be honest dalam bahasa Inggris. Nah, Tuhan Yesus menyayangi anak-anak. Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada anak-anak, kepada semua orang untuk bersikap yang jujur. Contoh kecil ketika anak-anak bersikap jujur adalah mengatakan yang sebenarnya, mengatakan yang benar-benar terjadi kepada orang lain, kepada kakak, kepada papa, kepada mama, mengatakan dengan jujur apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita tidak belajar hari ini, kita bilang, mama hari ini saya tidak belajar, saya tadi masih sedikit malas mama, tapi saya janji saya akan belajar mama. Nah, harus bersikap jujur. Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersikap jujur. Demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah anak-anak semua bisa menjalankan, bisa melakukan kejujuran dalam hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami anak-anak belajar untuk bersikap jujur, mengatakan yang sebenarnya. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup mengajarkan demikian kepada kami semua. Dan kami mau berjanji, kami mau menjadi anak-anak yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi berkat buat anak-anak sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Guru kan? Nah, kalau kita diingatkan semua untuk selalu jujur, untuk selalu jadi anak-anak yang diandalkan, itu yang harus kita lakukan, sama seperti firman Tuhan tadi yang sudah diceritakan oleh Guru kemarin. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama mau menyanyi doksologi, ya. Nah, semuanya siap. Kita akan menutup ibadah kita dan kita menyanyi doksologi. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan juga kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan kiranya Tuhan Engkau terus menuntun kami di dalam setiap pelajaran kami, di dalam setiap aktivitas kami di hari ini. Sehingga Tuhan kami boleh melakukan setiap pelajaran dan aktivitas kami dengan baik. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Biarlah tangan Tuhan tetap menuntun anak-anak semua, menuntun ibu-ibu guru dan juga bapak-bapak guru. Dalam Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya dan selamat belajar. Jangan lupa tetap untuk berdoa dan mengucap syukur.